Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi matahari 1445 Hijriah akan segera menyingsing dan fajar tahun 1446 Hijriah akan segera terbit. Sekalipun ada beberapa ormas yang sudah menetapkan hari Ahad ini sebagai tahun baru Hijriah, tapi di negeri kita mayoritas baru akan dilaksanakan tahun baru Hijriah itu besok, hari Senin. Pergantian tahun memang bukan perkara baru. Setiap tahun kita akan selalu mengalami itu. Bagi mereka yang sudah berusia 70 tahun, maka sudah 70 kali menjumpai pergantian tahun Hijriah. Bagi yang 30 tahun usianya, sudah 30 kali berhadapan atau bertemu dengan pergantian tahun Hijriah. Bagi orang Islam, umat beriman, pergantian tahun tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dia harus menjadi momen untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah atau melakukan koreksi. Apakah perbuatan kita yang lalu itu sudah banyak meninggalkan perbuatan yang dilarang? Atau sebaliknya, justru setahun yang lalu itu kita menyisakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman. Jadi ayat ini memang ditujukan kepada orang beriman. Siapa? Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menengok perbuatan masa lalu itu, ya. Perbuatan yang pernah dia kerjakan itu. Perbuatan yang pernah dilaksanakan, apakah itu berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan syariah, dengan muamalah atau dengan akhlak. Dia akan tengok yang lalu itu. Untuk apa? Untuk dievaluasi agar tahun berikutnya tentu harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, Man kana al-yawm khairum min amsik fakana lahu rabih. Barang siapa yang perbuatan tahun ini lebih baik dari kemarin, ya, tahun ini nih lebih baik dari tahun lalu, maka dia termasuk orang yang sangat beruntung, ya. Wa man kana al-yawm sawa'un min amsik fakanat lahu khasirun. Barang siapa yang tahun ini perbuatannya sama saja dengan tahun lalu, ya. Kadang-kadang sholat di masjid kalau kesempat ya sholat masjid berjamaah, kalau enggak ya sudah, ya, enggak ada perubahan apa-apa sama aja. Saum juga begitu, ya, enggak ada tambahan apa-apa. Sedekah juga begitu, kayak cilangnya angger 2000, ya itu sama aja. Lah orang yang seperti ini, kata Rasulullah, perbuatannya sama dengan tahun lalu itu, dia adalah orang yang sangat rugi, Pak. Kalau perbuatannya sama,
tahun ini tahun dengan tahun sama aja, nggak ada perubahan apa, nggak ada perubahan apa. Sekalipun angka tahunnya bertambah tuh, dia nggak bertambah. Bahkan umurnya berkurang sudah pasti. Ya. Lalu kata Rasulullah, wa man kana til yaum syarrun min amsik, jika perbuatan tahun ini lebih jelek dari tahun lalu, fakanat halikum, maka dia termasuk orang yang sangat celaka. Baca hadis ini menakutkan. Kalau perbuatan kita sama dengan tahun lalu, apa lebih jelek dari tahun lalu, itu kita jadi orang celaka. Celaka. Nggak ada perubahan. Sholat tahajud ya 2 aja, seminggu paling sekali. 2 rakaat. Nggak ada nambah-nambah. Sholat duhanya 2 rakaat, itu pun kadang-kadang. Ya. Sholat wajibnya berjamaah itu paling mungkin seminggu 2 kali. Ya. Dulu waktu susah rajin. Sekarang begitu jadi agak tajir, agak naik, jarang ke masjid. Ya. Perubahannya luar biasa dibanding tahun lalu. Dia termasuk orang yang celaka, Pak. Ya. Celaka. Rugi besar, bukan hanya rugi, celaka. Oleh karena itu, para ulama memudahkan, ya, Pak. Karena usia kita juga memang terbatas. Pak. Kita ini usia dibatasi. Kata Rasulullah, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umur umat itu antara 60 70, ya. Wah, kalau sekalipun lebih itu sedikit yang lebih itu, ya. Yazidu zalika sedikit yang lebih atau berkurang. Kebanyakan antara 60 70. Lalu amal ibadah kita, Pak, ya. Ibadah kita ini kan juga waktunya pendek-pendek. Sholat ini kan cuma berapa menit, 10 menit lah. Tambah ngobrol-ngobrol gitu, tambah tausiah mungkin 15 menit, setengah jam lah paling lama. Saum 12 jam paling lama tuh. Ya. Jadi ibadah yang mahdhah nih, ibadah yang murni itu sedikit. Selebihnya adalah muamalah, kehidupan bermasyarakat itu. Ya. Bahkan ada perbuatan-perbuatan yang mubah yang paling banyak tuh. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menambah ibadah itu ditambah dengan muamalah, ya, kemasyarakatan, ditambah dengan amalan-amalan yang mubah yang punya nilai ibadah. Apa di antaranya? Contoh olahraga lah. Bapak senam, jogging, ya, ke game, goes, badminton, bulu tangkis, pingpong, segala macam itu olahraga. Itu perbuatan mubah, ya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ya, al mubahu bin niyati hasanati yakunu khairun. Perbuatan mubah jika diniatkan untuk kebaikan, apa contohnya? Kalau berolahraga agar badan saya sehat, jasmani dan rohani, terbangun jiwanya, raganya, maka saya bisa beribadah dengan baik. Paham ya? Kalau saya niat berolahraga untuk bisa melaksanakan ibadah dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan, maka kata Ibnu Taimiyah khairun fayakunu khairun, maka itu kebaikan yang bernilai ibadah. Ya. Kita makan itu perbuatan mubah, Pak. Kita nggak makan juga nggak berdosa, makan juga nggak berdosa, kan? Makan yang baik maksud saya. Tapi kalau kita niat makan itu agar badan kuat, bisa ibadah, bisa berbakti kepada orang tua, bisa bersilaturahim, bisa cari nafkah untuk sedekah, maka makan itu bernilai ibadah. Sebanyak-banyaknya makan boleh, asal niatnya dalam rangka meningkatkan kesehatan, kekuatan, agar bisa takwa, beribadah kepada Allah, maka dia bernilai ibadah. Oleh karena itu, perbanyaklah perbuatan mubah ini dan niatkan untuk kebaikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak sebaliknya, kata Ibnu Taimiyah, al-mubahu bin niyatis sayyiati yakunu syarrun. Ya.
perbuatan mubah yang diniatkan untuk kejelekan, ya, maka itu berakibat pada keburukan dan mendatangkan dosa. Ya. Apa contohnya? Contoh yang gampang nih. Sama dengan kegiatan mubah yang lainnya pun begitu. Ya. Contoh nih, ya, berdagang, jualan, mengambil untung sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi dia tidak niatkan itu untuk menafkahi keluarga, tapi untuk berjudi misalnya. Saya mengambil untung ini, nanti lebihnya saya bisa taruhan perjudian tuh. Maka berdagang mencari untung yang sedikit atau banyak ini jadi haram. Oleh karena itu, berapa banyak aktivitas kehidupan kita yang isinya untuk perkara mubah. Coba cek, kita tidur aja itu, kalau nasihat dokter dia bilang 8 jam. Tidur yang sehat, yang bagus itu 8 jam. Ya. Sekarang 8 jam itu sepertiga dari umur kita dalam satu hari. Ibadah kita paling 1 jam, paling banyak itu ibadah kita nih subuh, duhur, asar, isya, maghrib itu paling 1 jam lah dikumpulkan semua, nggak banyak. Ya. Tidur 8 jam. Kalau tidur kita itu tidak diniatkan dalam rangka memperkuat tubuh kita, kita tidur agar saya bisa bangun tengah malam. Sholat maksud saya, kita tidur agar bisa bangun sebelum fajar siddiq, sebelum azan subuh. Maka tidur itu menjadi ibadah. Coba tuh. Tidur jadi ibadah. Wa naumu ibadatun. Rasul bilang begitu. Tidur kita itu jadi ibadah karena memang niatnya agar badan sehat, agar pulih kembali dan bisa bangun malam, bisa bangun sebelum subuh, ya, bisa beraktivitas kerja ke kantor lebih awal, bisa cari nafkah di kebun, di pantai itu nelayan misalnya lebih cepat, agar bisa menafkahi keluarga, maka itu jadi ibadah. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan yang mubah itu akan bernilai ibadah. Tahun ini 1446 Hijriah, besok nih, ya, niatkan itu semua. Saya ingin merubah kebiasaan saya nih, ya, yang selama ini saya tidak punya niatan itu. Bahkan kata para ulama, niat yang baik itu lebih baik daripada amalnya. Jangan kemudian kita merasa sudah cukup, merasa baik. Jangan. Kata Siti Aisyah, ketika ditanya, ya Aisyah, siapa sih orang yang baik itu? Orang yang baik adalah orang yang merasa belum baik. Itu orang baik. Orang yang baik adalah orang yang merasa belum baik. Kalau kita merasa sudah baik, artinya kita belum baik, Pak. Sudah baik saya, ibadah saya cukup, haji sudah 3 kali, umroh 10 kali, cukup. Merasa sudah baik, itu tandanya belum baik. Kan orang yang baik itu orang yang merasa belum baik. Sebaliknya, siapa orang yang tidak baik itu Aisyah? Orang yang tidak baik adalah orang yang merasa sudah baik. Apakah kita termasuk orang yang merasa sudah baik? Maka sebenarnya kita termasuk orang yang belum baik. Oleh karena itu, jangan punya pikiran perasaan kita merasa sudah baik. Agar apa? Agar kita selalu berbuat baik, hatta sekedar niat. Ya. Niat untuk berbuat baik itu dapat ganjaran pahala 1 kalau tidak dikerjakan. Ya. Man hamma bil hasanati falahu hasanatun. Siapa yang berniat berbuat baik, lam yakmalha, tidak dikerjakan, dia dapat pahala 1. Baru niat aja. Wa amilaha asyru ila sabimiyatin hasanah. Kalau dia dikerjakan, dia dapat ganjaran 10 sampai 700 kebaikan. Bayangkan, baru niat berbuat baik saja dia sudah dapat ganjaran 1. Dikerjakan perbuatan baiknya itu dia dapat pahala 10 sampai 700. Besok misalnya, atau nanti tanggal 9, tanggal 10, ya,
Muharram nih, Bapak boleh niat, saya niat berpuasa. Baru niat tuh, saya nanti tanggal 9, 10 ya, Tasu'a dan Asyura, saya berniat saum. Niat aja tuh, ya. Sebagian ulama boleh membolehkan tanggal 1, boleh. 10 hari barangnya. Boleh. Tidak dilaksanakan, Bapak dapat pahala 1 kebaikan. Bayangkan tuh, baru niat aja. Dikerjakan nanti tanggal 9, 10-nya tuh, Bapak dapat 10 sampai 700. Luar biasa. Oleh karena itu, ini Muharram, bulan bertabur ganjaran, bertabur pahala, ya. Salah satu bulan yang terbaik, ya, bahkan som terbaik setelah som Ramadan itu adalah bulan Muharram. Muharram itu dulu namanya Safar awal, Pak. Jadi Safar awal kan ada di Jumadil awal, Rabiul awal loh. Muharram ini dulu namanya Safar awal, ya. Orang Arab itu disebut Safar awal. Safar Sani bulan Safar. Setelah Rasul datang itu disebut diganti namanya Muharram. Ya. Oleh karena itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram selama bulan Muharram ini, ya. Jika perlu berhijrahlah, ya, dari kebiasaan-kebiasaan terlarang itu menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas kehidupan kita, kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja. Bikurang maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.